Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan literasi bahasa dan analisis wacana kritis. Pengertian literasi. Literasi merupakan pendekatan genre, merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Sebagai implikasi dari studi wacana 19, pertanyaan tersebut, menurut penulis, Al-Wasilah menyamakan dua istilah, yaitu pendekatan literasi dan pendekatan genre. Prinsip pembelajaran bahasa berbasis literasi. Yang pertama, literasi menjadi kemampuan reseptif dan produktif dalam upaya berwacana tertulis maupun secara lisan. 2. Literasi yakni kemampuan memecahkan masalah. 3. Literasi ialah refleksi penguasaan dan apresiasi budaya. Yang keempat, literasi merupakan kegiatan refleksi diri. Yang kelima, literasi adalah hasil kolaborasi. Yang keenam, literasi adalah kegiatan melakukan interpretasi. Kaitan literasi dengan pembelajaran. Maksudnya di sini adalah segala sesuatu pembelajaran menggunakan konsep literasi. Pembelajaran bahasa yang akan digunakan adalah bahasa sehari-hari. Contohnya membuat CV, surat lamaran kerja, membaca buku menu, dan membaca jadwal. Hal ini bermanfaat bagi pembelajar agar bisa berpartisipasi di organisasi masyarakat untuk berinteraksi. Dimensi literasi. Contohnya yang pertama, dimensi geografi, yaitu literasi seseorang yang dapat dikatakan lokal, nasional, regional, ataupun internasional. Ini tergantung pada tingkat pendidikannya. Contohnya, ketika seseorang berbahasa non-Arab, lalu ia belajar bahasa Arab, berarti ia telah membuka peluang internasional. Yang kedua, dimensi keterampilan, yaitu literasi yang tampak seperti membaca, menulis, dan menghitung. Sebagai contoh, seorang sarjana dia mampu membaca bacaan bahasa Arab, tetapi ketika ia disuruh menulis atau berbicara, mereka mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, dimensi bahasa, yaitu upaya perspektif antara bahasa dan tulisan. Di sini juga saya akan menjelaskan paradigma dalam pembelajaran literasi. Yang pertama ada paradigma decoding. Maksud paradigma di sini yaitu belajar bahasa dimulai dari menguasai bagian-bagian bahasa. Yang kedua ada paradigma keterampilan yaitu penguasaan morfem dan kosakata merupakan dasar membaca. Dan yang ketiga ada paradigma bahasa secara utuh, yaitu di sini berfokus pada pembelajaran bahasa, yaitu kegiatan mengajarkan makna secara utuh dan tidak parsial. Analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan salah satu jenis praktik analisis wacana. Analisis wacana kritis mulai berkembang pada akhir tahun 1970 berhubungan dengan bentuk wacana, proses terbentuknya wacana, proses membaca, dan potensi sosial melalui analisis opini secara kritis dan penjelasan wacana untuk memperoleh titik temu antara bahasa, ideologi, dan hak asasi. Kemudian, analisis wacana kritis dalam perspektif ini meliputi 1. Menyelidiki konteks wacana yang meliputi konteks historis, politis, dan latar belakang sosial sebuah konflik dan pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, menganalisis kelompok, hubungan kekuasaan, serta konflik yang melingkupi. Yang ketiga, mengidentifikasi opini positif dan negatif mengenai kelompok kami versus kelompok mereka. Dan yang terakhir yaitu mengungkap makna eksplisit dan persuposisi dan kata-kata implisit lainnya. Kemudian, teks analisis merupakan teks yang melibatkan analisis unsur linguistik berupa kosakata, tata bahasa, semantik, sistem bunyi, dan kohesi atau organisasi di atas level kalimat. Lalu, praktik wacana terdapat dua dimensi praktik wacana, yaitu proses institusional atau berupa prosedur pengeditan teks
dan proses wacana, mengubah teks sesuai konteks produksi dan konsumsi yang dilakukan. Kemudian, praktik sosiokultural, setidaknya terdapat 3 praktik sosiokultural yang menjadi dimensi analisis sebuah peristiwa komunikatif. Selanjutnya, literasi kritis. Definisi literasi kritis terus berubah. Ahli bahasa, ahli pendidikan, dan ahli teori sosial berpendapat bahwa literasi bukan lagi didefinisikan sebagai suatu keterampilan nyata, berupa keterampilan membaca dan menulis. Penelitian Abodeb Gentil menunjukkan penggunaan analisis wacana kritis untuk menunjukkan pihak yang dominan melalui analisis percakapan berpengaruh terhadap pembentukan identitas literasi siswa. Kesadaran bahasa kritis. Analisis wacana kritis dapat digunakan oleh sebagai bagian dari upaya pencarian informasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap perkembangan dalam literasi kritis. Pada bagian ini, analisis wacana kritis dapat diperkenalkan kepada siswa sebagai salah satu pilihan strategi untuk menunjang kesadaran berbahasa kritis. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan seni berpikir, kemampuan untuk menganalisis pikiran dan situasi yang kompleks menggunakan standar objektivitas dan konsistensi. Ada beberapa keterampilan yang mempresentasikan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertama yaitu mengenali masalah, yang kedua mengumpulkan informasi yang penting, yang ketiga menginterpretasi data, yang keempat menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengonstruk pola kepercayaan seseorang. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.